Halo, jumpa lagi. Para sahabat, hari ini kita akan membahas mengapa Ekaristi penting bagi kita orang Katolik. Saya, Romo Effendi Kusuma Sunur SY, akan membahasnya. Mengapa Ekaristi penting? Jawaban yang paling mudah adalah bahwa karena Yesus menyuruh kita merayakan Ekaristi. Jawaban yang agak sulit adalah menurut Konsili Vatikan II, Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup Kristiani. Tapi, mengapa Ekaristi mendapatkan statusnya seperti itu? Ini jawabannya. 1. Ekaristi adalah perwujudan iman kita akan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya dan bangkit untuk membawa keselamatan bagi kita. Kedua, Ekaristi adalah tempat kita berjumpa secara langsung dengan Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16. Menjadi Kristiani itu bukan hasil dari ide brilian atau gagasan-gagasan besar, namun hasil dari perjumpaan dengan satu sosok yang disebut Yesus Kristus. Menjadi Kristiani dengan demikian adalah sebuah relasi dengan Yesus, Sang Penebus yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Mengapa bisa seperti itu? Ya jelas. Pertama, kita menjumpai Yesus secara spiritual dalam liturgi sabda yang membuat kita paham akan sabda Allah yang memperkaya makna dan mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar di dalam Ekaristi. Yang kedua, kita berjumpa dengan Yesus yang kita santap dalam bentuk roti dan anggur yang menjadi tubuh dan darahnya karena kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dalam Ekaristi. Hal ini adalah pesan Yesus secara langsung. Dalam Injil Lukas dan Matius, disinggung bahwa Yesus menetapkan perjamuan kudus sebagai warisan berharga darinya. Dalam Injil Matius dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Rasul Paulus pun menyebut pentingnya perjamuan kudus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Yang ketiga, dengan demikian kita bersatu dengan Kristus secara nyata, bukan hanya secara simbolik. Ada proses transubstansiasi, bukan penampakan, tetapi hakikat roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggurnya tetap terasa roti dan anggur, tetapi hakikatnya sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus di dalam Ekaristi. Yang keempat, dengan bersatu secara nyata bersama-sama dengan Kristus, kita menjadi kudus oleh karenanya. Keselamatan terjadi bukan karena kita tak berdosa pada akhirnya, tapi karena kita dalam kelemahan kita menyatukan diri dengan Kristus dan berusaha semakin serupa dengannya. Hal yang penting lagi adalah dengan demikian Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup beriman menjadi dipahami karena di dalam Ekaristi ada atau terjadi hal-hal manusiawi yang mengarahkan kita kepada hal-hal surgawi. Segala tindakan di dalam Ekaristi adalah tindakan orang beriman yang percaya bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah tindakan penyelamatan kepada manusia dan seluruh alam semesta. Dan alasan terakhir adalah bahwa di dalam Ekaristi ada persatuan iman sebagai tubuh mistik Kristus, baik yang sudah berpulang ada di dalam surga, para kudus,
maupun yang masih hidup dan bersiara di dunia ini, yang dalam iman kepada Kristus sebagai kepala, bersatu dalam pengalaman penyembahan di Ekaristi. Semua makhluk beriman mengalami ekstase pengalaman surgawi di dalam pengalaman Ekaristi. Di dalam Ekaristi, yang surgawi dan yang duniawi bersatu. Bagi kita yang masih hidup di dunia ini semacam pengalaman icip-icip akan yang surgawi, yang ilahi. Juga tak perlu untuk pergi ke Ekaristi, pergi ke misa pada hari Minggu, karena kita merayakan sesuatu yang paling dasar dalam hidup orang beriman. Kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitan Kristus kita tak mempunyai harapan. Tanpa kebangkitan Kristus kita tidak ada di sini sekarang merayakan iman kita. Jadi, bagi orang Katolik tak cukup mengerti sabda Tuhan semata. Tak cukup bila hanya misa online saja. Walaupun dalam masa pandemi itu bisa dimaklumi karena kondisi darurat. Ekaristi sebaik-baiknya sebagai sumber dan puncak hidup beriman harus dirayakan offline, karena di sana ada semua hal yang direncanakan Tuhan. Segala tindakan Tuhan ada di sana, dirayakan kembali tindakan Tuhan yang menghidupkan dan menyelamatkan manusia itu. Semoga kita semua dengan demikian menjadi semakin mengerti apa makna Ekaristi di dalam hidup kita sebagai orang yang beriman Katolik. Mari kita tak segan-segan datang dan merayakan Ekaristi di gereja, terutama pada hari Minggu. Amin.